Mulai, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas statistika. Di sini, di kelompok 4 ini, kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Indra Kurniawan, dengan nomor induk mahasiswa 17/200400. Yang kedua, ada Daud Melkianus dengan NIM 17200469. Yang ketiga dengan Muhammad Rafi Al-Zidan dengan NIM 17200462. Di sini kami ingin membahas materi ukuran penyebaran data, yaitu berupa simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Nah, langsung aja kita mulai ke materi yang pertama. Pengertian ukuran penyebaran data. Penyebaran atau dispersi adalah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari hasil dispersi. Nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya. Makin besar variasi nilai, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. Adapun ukuran penyebaran data yang biasa dihitung adalah range atau rentang, standar deviasi atau simpangan baku, kurtosis atau keruncingan, dan skewness yang artinya kemiringan. Nah, lanjut, yaitu berdasarkan besar kecilnya penyebaran kelompok data dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kelompok data homogen. Kelompok data homogen penyebarannya relatif kecil. Jika seluruh data sama, maka disebut kelompok data homogen 100%. Yang kedua, kelompok data heterogen. Penyebaran relatif besar. Kegunaan ukuran penyebaran antara lain sebagai berikut. Nah, kegunaan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Kedua, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Ya. Yang ketiga, ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis. Apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Simpangan rata-rata dalam kurung mean deviation. Pengertian simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah selisih antara nilai pengamatan ke satu dengan rata-rata atau antara XI dengan X. X rata-rata. Penjumlahan daripada simpangan-simpangan dalam pengamatan kemudian dibagi dengan jumlah pengamatan. N. Disebut dengan simpangan rata-rata. Dalam setiap nilai XI akan mempunyai simpangan sebesar XI strip X. Karena nilai XI bervariasi di atas dan di bawah nilai rata-ratanya, maka jika nilai simpangan tersebut dijumlahkan akan sama dengan 0. Untuk dapat menghitung rata-rata dari simpangan tersebut, maka nilai yang diambil adalah nilai absolut dari simpangan itu sendiri. Artinya, tidak menghiraukan apakah nilai simpangan tersebut positif ataupun negatif. Data tidak berkelompok, SR. 1 X strip X. Data dikelompokkan XR 1 per N fungsi X strip X. Keterangan, SR adalah simpangan rata-rata. X adalah nilai data. N adalah nilai rata-rata hitung. F frekuensi kelas atau data berkelompok. N adalah banyaknya data. N besar adalah banyaknya data. 2. Standar deviasi. Dilanjut oleh Daud Melkianus. 2. Standar deviasi. Pengertian standar deviasi dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah deviasi diartikan sebagai penyimpangan. Dalam dunia statistik, istilah deviasi adalah simpangan atau selisih dari masing-masing skor
atau interval dari nilai rata-rata hitung, deviation from the mean. Sedangkan deviasi standar atau standard deviation adalah pengembangan dari deviasi rata-rata. Deviasi standar atau standard deviation dilambangkan dengan SD atau S. Disebut standar deviasi karena merupakan pengembangan dari deviasi rata-rata yang mempunyai kelemahan itu. Kemudian distandarisasi atau dibakukan sehingga tingkat kepercayaannya lebih atau dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam dunia statistik deviasi standar sering digunakan. Dilanjutkan oleh Muhammad Rafi Al-Zidan. Yang ketiga, jangkauan kuartil. Enggak emang. Pengertian jangkauan kuartil. Kuartil adalah suatu harga yang membagi histogram frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga di sini akan terdapat 3 harga kuartil, yaitu kuartil 1 atau K1, kuartil 2 atau K2, dan kuartil 3 atau K3. Di mana harga kuartil 2 sama dengan harga median. Jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil atau deviasi kuartil. Kuartil dibagi menjadi 3, yaitu kuartil pertama ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian bawah distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian atas dan 75% frekuensi di bagian bawah distribusi. Yang kedua, kuartil kedua ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% di bawahnya. Yang ketiga, kuartil ketiga ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian atas dan 25% frekuensi di bagian bawah. 4. Jangkauan persentil. Pengertian dan rumus jangkauan persentil. Bagian rumus yang berubah hanyalah bagian yang menentukan letak titik persentil dan bagian-bagian yang lainnya yang menyesuaikan persentil yang dimaksud. Rumus jangkauan persentil sebagai berikut, yaitu JP 10 di 10 min 90 sama dengan P 90 min P 10. Keterangan P10 persentil ke 10. P90 sama dengan persentil ke 90. Selesai. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.